ke chapter 5 ya. Jadi chapter 5 itu terkait dengan hukum termoduga juga itu ada kaitannya dengan mesin Carnot. Sebelumnya latihannya sudah pernah atau belum? Chapter 5. Kalau belum, ini mulai dari yang misalnya yang paling sederhana dulu dia di nomor 5.2 bisa juga dibuka itu di buku Nipanesnya. Jadi dalam mesin Carnot di situ menerima 250 kW atau 250 kilojoule per second ya. Watt itu sama dengan joule per second. Kalau kilojoule per second berarti ya sama dengan kilowatt gitu ya. Kilowatt. Jadi temperatur itu kalau digambar sistemnya seperti ini. Temperatur hot, ini temperatur cold. Kemudian di sini ada mesin Carnot tadi, di sana ini mengeluarkan kerja ya, mengeluarkan kerja. Skematiknya sudah ada juga di halaman halaman 159 itu bisa juga. Dalam sini kita simbolkan E, yang maksudnya engine ini ya. Jadi ini ada temperatur panas, kemudian mengalir panasnya dari temperatur panas masuk ke dalam mesin Carnot, kemudian panas sisanya itu di-reject atau dibuang ke temperatur yang dingin. Ya, karena temperatur panas ini memiliki energi yang tinggi, gitu ya. Kita sudah belajar kalau temperaturnya tinggi, berarti dia memiliki energi yang tinggi juga. Energi yang tinggi, kemudian jadi energinya rendah, maka dia bisa berpindah gitu ya, secara spontan gitu ya. Energi berpindah atau panas berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, ini melewati mesin Carnot, di mana mesin Carnot ini menghasilkan power ya. Nah, dari soal ini seperti apa angka-angkanya kalau kita tulis. Nah, mesin Carnot ini menerima 250, berarti di sini kita simbolkan pakai QH ya, Q-hot. Kemudian kalau di sini adalah Q-cold. Nah, QH-nya sebesar 250 kW. Kilojoule per second ini ya. Di kilowatt sama kilojoule per second itu sama. Dari reservoir panas suhunya 525 derajat Celcius. Dan reject heat, panasnya dibuang gitu ke heat sink reservoir atau reservoir dingin gitu ya. Suhunya 50 derajat Celcius. Nah, berapa power yang dihasilkan dan berapa panas yang dilepaskan, yang dibuang gitu ya, QC. Nah, jadi di sini secara neraca energinya simpel. Jadi kita lihat sistemnya mesin Carnot itu, berarti kalau kita buat neraca energinya, ya QH sama dengan QC plus W gitu ya. Masuk sama dengan keluar plus keluar gitu ya. Nah, cuman untuk mendapatkan angka di sini, QH-nya sudah ada. Cuman QC-nya justru ditanyakan dan W-nya ini ditanyakan. Berarti persamaan ini belum bisa diselesaikan. Nah, lalu bagaimana cara memperoleh QC atau W? Nah, jadi di sini ada karakteristik tersendiri gitu ya. Kalau mesin Carnot itu apa namanya? Istilahnya efisiensi Carnot itu sama dengan 1 minus TC plus TH. 1 minus TC per TH. Ada di buku gitu ya. Halaman 162. Kalau di saya edisi 6 itu Equation 5.8. Jadi ingat bahwa rumus ini hanya berlaku untuk mesin Carnot. Kalau bukan mesin Carnot jangan dipakai ya. Karena nanti pasti salah.
yang kalian ingat itu saran saya seperti ini. Jadi efisiensi, yang namanya kalau efisiensi ini kan suatu sistem yang menghasilkan kerja itu ya, yang menghasilkan kerja. Jadi yang namanya efisiensi, kerja yang dihasilkan dibagi dengan sesuatu ya, sesuatu yang menyebabkan kerja itu timbul gitu ya. Dalam hal ini apa sih yang menyebabkan kerja itu terbentuk itu? Yaitu panas itu. Kalau ini tidak ada panas, kerja tidak bisa dihasilkan. Oleh karena itu kita bandingkan dengan nilai QH-nya. Dalam hal ini kita kasih tanda mutlak ya supaya lebih enak, tidak terpengaruh keluar atau masuk. Kita ambil angka mutlaknya. Nah, ini rumus umum, rumus yang berlaku untuk sistem yang menghasilkan kerja. Entah itu mesin Carnot atau nanti turbin, atau apalagi yang mesin kerja itu. Turbin yang mesin Carnot itulah. Cuman tambahannya ketika ini diaplikasikan pada mesin Carnot, ini ada persamaannya yang lain, yaitu 1 minus TC per TH. Nah, disinilah keuntungan kita ya. Dari sini kita sudah tahu TC-nya berapa. Pakai Kelvin. TH-nya 798,15 Kelvin. Nah, dari sini kan udah ketemu angkanya nih. Ketemu angkanya W per QH. QH-nya juga sudah ada, 250. Saya tulis satuannya kilowatt. Ya udah, ini sama dengan berapa nih? 1 minus kalkulator. Ada yang bawa kalkulator? Kita hitung sekalian, ini mumpung masih angkanya masih simpel. Sehingga W-nya sama dengan 148, Pak. Oke, 148,78 kilowatt. Ya, ketika W-nya sudah dapat, ya sudah tinggal mencari bahwa QC sama dengan QH minus W ya. Simpel ya, jawabannya berapa kilowatt gitu. 250 minus 148,78, itulah QC. Itu nomor 5.2 ya. Cukup simpel, tapi perlu dipahami itu tadi ya, jangan sampai keliru bahwa efisiensi itu tidak selalu rumusnya 1 minus TC per TH gitu ya. Tidak selalu 1 minus TC per TH, tapi rumus ini berlaku untuk mesin Carnot. Nah, memang adakah yang bukan mesin Carnot? Ada, yaitu nomor 5.4. 5.4 ini ya secara analogi ya tetap kita gambar sama. Engine. Kodenya 303,15. Nah, udah. Mungkin ini ya tidak ditanyakan W-nya. Cuman dari sini akan bisa kita lihat kalau mesin aktual itu seperti apa. Jadi mesin Carnot itu suatu mesin yang dia ideal semua ya, reversible. Kalau kalian lihat dari step-step prosesnya itu juga step-nya itu reversible semua. Dan jadi di dunia nyata tidak ada. Tetapi untuk mendapatkan efisiensi aktual atau kondisi aktual itu didasarkan pada kondisi yang ideal itu tadi. Ini dari mesin Carnot. Ya, ada infonya particular power plant. Kalau sudah power plant ini artinya bukan lagi mesin Carnot ya, tapi mesin nyata itu, mesin nyata. Nah, ini mempunyai thermal efisiensi
dengan 55% dari efisiensi mesin Carnot. Ya. Kalau mesin Carnot tadi, ini rumusnya, efisiensinya. Ya, sehingga kalau efisiensi katakanlah, oke, kita kasih simbol plan gitu. Efisiensi plan ya sama dengan 0,55 dikali efisiensi Carnot. Nah, TC per TH-nya tinggal memasukkan yang dipakai yang di angka Kelvin, sehingga ini bisa diperoleh berapa efisiensinya. Nah, kalau dari angka ini sudah pasti bahwa efisiensi plan nyata itu sudah pasti kurang dari efisiensinya Carnot gitu ya. (0,51). Nah, sehingga efisiensi plannya ya kurang dari itu. Ya, cuma 0,28. Jadi efisiensi Carnot ini efisiensi yang tertinggi yang bisa dicapai gitu ya. Dan ini tidak mungkin dicapai di dunia nyata itu. Dan pabrik nyata yang adanya ya berapa persen dari efisiensi Carnot itu dapatnya 0,282. Nah, berarti ini sudah terjawab yang A. Bagaimana dengan yang B? Ini pada temperatur berapa ya? Heat source. Jadi heat source, temperatur panas ini harus dinaikkan untuk menaikkan thermal efisiensi dari plan ke 35%. Jadi efisiensi plannya sudah dikasih. 35%. 35%. Nah, cuma di sini masih ada keterangannya ya bahwa efisiensi ini tetap efisiensi plan-nya ini itu masih senilai 55% dari efisiensinya Carnot. Kali efisiensi Carnot. Nah. TC-nya tetap ya. Kemudian, ini langsung saya masukkan aja angkanya. Nanti TH-nya yang dicari. Nah, silakan dari sini ketemu TH. Artinya apa? Artinya kalau temperatur reservoir panasnya itu dinaikkan gitu ya. Ini ternyata berakibat pada efisiensi plan. Efisiensi plan ini juga akan ikut naik dari yang awalnya 28,2% menjadi 35%. Yaitu caranya dengan menaikkan temperatur panas tadi. Yang awalnya 623 sekarang menjadi berapa? Ini tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung. Oke, jadi itu tetap memakai kalau efisiensi plan itu tidak sama dengan efisiensinya Carnot. Biasanya dipakai sekian persen dari efisiensi Carnot. Perhitungannya simple. 5.2, 5.4. Dari sini ada yang tanyakan nggak? Dari dua nomor ini. Oke, jelas. Nah, kalau jelas sekarang lanjut ke 5.27. Di situ untuk memperoleh perubahan entropi dari gas ideal. Perubahan entropi dari gas ideal.
Ini dari soalnya juga cukup simpel ya, kita mengacu pada persamaan perubahan entropi dari gas ideal. Kenapa ini perlu ditambahi embel-embel gas ideal gitu ya? Karena nanti ada gas nyata. Kalau gas nyata ngitungnya ada tambahannya, tidak hanya sekedar seperti di rumus lima 14 bisa. Kalau pengen jadi 5, ini aja 518 saja, dia di sini 6 kalau saya. Equation 5.18. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, sini perubahannya oke, seperti ini. Dan karena tidak ada informasi tekanannya menjadi berapanya, ini biasanya dipanaskan itu juga tidak terlalu mengubah tekanan sih. Jadi nanti ini P per P0-nya dianggap 1 gitu ya. P awalnya 1 ATM, P akhirnya 1 ATM, P awalnya ATM juga karena tidak ada informasinya itu ya. Nah, berarti yang ya selain suku ini, suku yang pertama ini T0-nya sudah ada, tinggal pakai saja, R-nya juga ada. Nah, sekarang CPIGS. Nah, masih ingat di chapter 4 itu ya? Masih ingat ini? CPIG di bawahnya ada. Ya, rumusnya panjang yang ada tahunnya tadi yang barusan di kuis nomor 2 itu. Kan memakai CPIGH juga kan. Nah, kalau ini CPIGS. Maksudnya apa? CPIGS ini maksudnya CP yang digunakan untuk menghitung entropi. Kalau ini untuk menghitung entalpi ya. Kenapa? Karena polanya berbeda. Pola antara CPIGS dan CPIGH ini polanya berbeda. Di situ ada, kalau kalian lihat ya, ini mengacu pada equation ini saya tidak hitung detailnya ya, nanti kalian detailkan sendiri untuk latihan. 5.17 di edisi 6. A plus dalam kurung BT0 plus dalam kurung CT0 kuadrat plus D dan seterusnya. Nah, di belakang itu ada tau minus 1 per len tau. Nah, itu pola seperti itu berbeda dengan polanya CPIGH juga kalau kalian perhatikan. Ada itu ini dikasih keterangan ini CPIGS, ini CPIGH. Nah, kalau ini sudah langsung dikali dengan len 1373,15 per 47 minus 1 per 1 itu kan 1, len 1 itu sama dengan 0. Jadi ini tidak
berpengaruh. Sudah, kalau WS-nya ya, R dikali tadi sudah. Nah, hati-hati di sini. Di sini memerlukan A, B, C, D juga sama seperti CPH ya. Jadi ini apa ini? SO2. Ya, kurang lebih mirip lah cara pengerjaannya dengan CPH. Jadi tidak ada masalah. Secara rumus cukup simpel seperti ini aja. Dan tetap hati-hati untuk menghitung CPIGS per R-nya, tetap hati-hati. Sama satuannya gitu ya. Ini juga tergantung dari nilai R satuannya digunakan apa, sehingga nilai delta S nanti satuannya ya menyesuaikan dari satuan R. Nah, jelas kalau ini kan dimensionless nih, ini dimensionless, ini dimensionless. Berarti delta S ini satuannya sama dengan satuannya R. Nah, silakan R yang kalian gunakan itu berapa dan satuannya apa. Oke, dari sini ada pertanyaan 5.27. Simpel. Nah, untuk yang bagian B itu ya tipikal caranya, cuman komponennya diganti propan, sehingga ABCD-nya juga mengikuti propan. ABCD-nya mengikuti propan. Kalian lihat di nanti ada mirip dengan perhitungan CPH. Oke, berarti nomor 5.27 nggak ada masalah ya. Tinggal dilanjutkan nanti, spesifikkan berapa hasilnya. Nah, oke, sekarang yang nomor 39. Nomor 39 ini terkait dengan kerja ideal, kehilangan kerja, dan juga entropy generation. 539. Jadi suatu turbin adiabatis, steady flow, turbin bisa dikatakan bisa secara sistemnya itu dia expander juga, mengekspansikan gas gitu ya, menerima gas pada kondisi temperatur 1, tekanan 1, dan discharge itu keluaran, dan keluarannya pada kondisi T2, T2. Nah, T1, P1, T2, P2 sudah ada informasinya di A sampai E itu, cuman ini saya ambil sampel untuk yang bagian A. Nah, kemudian diasumsikan gasnya ideal. Ya, gasnya ideal. Nah, disuruh menentukan kerja ya, kerja per 1 mol gas. Jadi diambil 1 mol aja nanti N-nya. Kemudian disuruh menghitung juga W ideal. Nah, W ideal itu apa? Ini dirumus nanti. Kemudian W loss, kemudian SG. SG itu entropy generation ya. Itu nanti penulisannya G-nya taruh di bawah ini. SG, G-nya subscript, di mana temperatur lingkungannya ya ini T lingkungan. Tekanannya turun ya dari 6 ke 1,2 ini saja. T lingkungan 100 lebih. Nah, yang pertama ini menghitung W. Karena W di entropy ya sudah kita
masuk ke neraca energi. Yang saya buat tadi supaya sebenarnya rumus jadi nggak apa-apa, tapi kalau bisa juga pakai ini ya. Pakai ini apa? Pakai yang sama dengan ini minus 4 gitu ya. Kalau saya sih lebih mudah ini yang untuk diingat-ingat juga mudah ya. Namanya fungsi sama dengan masuk kurang yang keluar. Karena ini steady state, steady flow, sudah akumulasinya sama dengan 0. Nah ini fungsinya berlaku untuk sistem apapun gitu ya. Mau turbin, kompresor, pompa, bikin CV pump nantinya, terus kemudian heat exchanger, itu bisa diaplikasikan. Sehingga ini sesuai dengan form yang masuk, jadi kita selesai 1, kita selesai 2. H1 ya, bukan delta H ya. Jadi yang masuk ya H1 sama dengan yang keluar 2 plus Y sama-sama keluar. Nah yang selama ini kita hitung itu kan delta H. Dalam entalpi yang kita hitung yang bermanfaat itu adalah deltanya, bukan H individual. Prinsip H individual ya. H individual. Dan H individual ini tergantung dari referensinya gitu. Dari referensinya. Nah, supaya kita bisa menghitung delta H-nya ya kita buat delta ini. Kalau namanya delta itu kan akhir kurang awal. Jadi kita buat H2 minus H1. H2 minus H1 sama dengan H2 dengan minus U. Ya, gitu ya. Nah, sudah. Delta-nya C2-nya konstan, jadi mudah. Ini sorry 7/2 ini 7/2 sehingga CP sama dengan 7/2 R. Ini tergantung gasnya, kalau gasnya ideal dan tidak ada keterangan CP per R-nya 7/2 berarti mudah menghitung CP-nya. Tapi kalau nanti suatu saat katakanlah dia juga bukan gas ideal dan CP-nya itu tidak ada infonya, ya nanti CP-nya pakai CPH ideal yang pakai ABCD lagi. Dan sini yang definisi NCP 7/2 R delta T sama apa. Sudah rupanya akan ketemu berapa. Yang poin ini sudah terjawab. Nah, jadi neraca energi biasa. Nah, kemudian untuk yang di ideal ini yang dimaksud apa? Kita bisa dengan rumusnya di subscribe calculation of ideal work gitu ya, di 5.8. 5.8 itu ada rumusnya W ideal. UDN kalau salah permogas. Kalau permogas ini boleh ditulis basis 1 mol itu juga atau nanti satuannya ya kan joule per mol itu masih ada per molnya. Ini saya tulis basis 1 mol saja. Permogas. Itu dengan tulisan 5 titik 26 ya. Itu N sama N sebenarnya nggak masalah sih, itu pakai persatuan mol atau persatuan biasanya gitu.
minus lingkungan. Jadi modalnya sudah ada, datanya sudah ada, nggak ditambahkan. T lingkungannya sudah ada, kemudian delta S yang belum ada. Nah, delta S juga tidak di mana? Karena ini gas tidak juga, jadi kita delta S-nya mirip dengan berapa tadi ya? 5.18 ini 5.18, tetapi tentunya lebih sederhana karena CP-nya tidak pakai ABCD gitu ya, tidak pakai CP. Ini masih misalkan delta S, kita tulis delta S. Ini R-nya langsung saya pindah ke ruas kanan. Saya berikan DP, kemudian hanya ada P-nya ada ya, P1, P2 ada. P1, P2 boleh kita ganti P1, P2 jadinya gini. T0 itu sama dengan T awal. Ada sudah ini ketemu. Hati-hati satuannya apa ini ikutin. Satuan. Kemudian kalau sudah KS ada, udah tinggal dimasukkan ke atas. Nah, ketemulah W ideal. Dan apa lagi? Ideal W loss. Kita lihat di rumusnya. W nyata dikurangi W ideal. Sudah. W ini kan sudah ada. Masukkan sini dikurangi W ideal. W ideal sudah ada sini. Tinggal dibuat selisihnya aja. Equation 5.31 ya. 5.31. Kemudian SG. Nah, SG diperoleh dari hubungannya dengan W loss ya di equation 5.34. W loss sama dengan tiga satu ya. 30. Jadi ketemu velosnya ini sudah ada sehingga SG-nya sama dengan velos per T. Sudah ketemu jawabannya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nomor 39. Saya Pak. Nggak ada. Yang ini Pak, yang N kali CPH yang tengah-tengah ya itu Pak, ya itu Pak. Nah itu CP-nya itu langsung 7/2R gitu Pak, nggak pakai yang ABCD gitu. Iya, jadi tergantung. Jadi CP ini kalau memang dia yang paling sederhana, itu yang paling sederhana ya CP konstan. CP konstan ya bisa pakai berapa yang ada di soal itu. Misalkan CP sama dengan 7/2R. Nanti ada yang berapa 5/2 mungkin sebenarnya. Nanti ada CP yang kompleks. CP yang dimana dia tidak konstan.
di mana fungsi temperatur. Nah, kalau pakai fungsi temperatur berarti nanti pakai CPH. CPH IG ya, di mana di dalamnya ini ada A, B, C, D gitu. Jadi ya sama-sama CP. Kalau ada CP yang paling simpel dan itu applicable, pakailah yang paling simpel. Tapi kalau simpel itu simpel tetapi tidak mengakomodasi, ya berarti jangan dipakai. Ini misalkan gasnya itu gas etilen gitu ya. Gas etilen kemudian kondisinya tidak ideal gitu katanya. Itu dan tidak ada informasi nilai CP-nya. Nah, oleh karena itu dihindari menggunakan CP konstan yang apalagi kita memunculkan sendiri gitu ya 7/2 padahal di soal tidak ada. Itu kita hindari penggunaan yang 7/2R ini kalau tidak ada di soal. Jadi kalau tidak ada di soal, kita langsung mikirnya kita arah ke CPH, pakai ABCD itu tadi. ABCD. Itu pun kalau diketahui gasnya apa. Kalau nggak diketahui kayak gini, ya dia mesti ngasih nilai CP. Kalau CP-nya sudah ada, tinggal dipakai aja. Ini lebih simpel. Ya. Lebih simpel. Kan juga ideal juga gasnya. Itu sih Mbak Ada. Jadi boleh ini kalau secara umum CP gitu aja nggak apa-apa sih. Nggak harus CPH. Nanti kalian jadi salah tangkap gitu. CPH, CP, CP udah tidak aja. Sekarang CP-nya mau dibawa ke CPH yang ada ABCD-nya atau CP yang konstan. Dalam hal ini di soal sudah diberikan dan nilainya konstan. Sudah kita pakai itu jauh lebih sederhana. 7/2R. Itu ya, Mbak Ada. Gimana? Iya Pak. Terima kasih. Nah, yang lainnya ada tanggapan? 1.9. Ya, W loss, W ideal. Kemudian kalau kita lihat nanti W, coba kalau ada pertanyaan, W idealnya nanti lebih besar daripada W aktual atau lebih kecil ya. W aktual itu yang W ini aja. W ideal itu nanti lebih besar daripada W atau kurang dari W ini. Ada yang bisa menjelaskan juga. Oke, nanti kalian buktikan sendiri ya, dihitung. Nanti untuk PR ini, saya tidak sulit, cuman perlu latihan juga nanti supaya perhitungannya bisa benar. Ini turbin. Nah, terus nah sekarang bab 6 ya, bab 6 ini kan ada beberapa latihan yang terkait dengan contoh soal di depan gitu. Cuman ini yang saya ambil di 6.61 itu agak ke belakang gitu ya. Agak ke belakang. Begini lah ya, mungkin untuk bab 6-nya PR-nya saya susulkan saja nomor berapa gitu. 6.61. Ini isentropis dan ini kalau kalian lihat chapter 6 ini akan melibatkan perhitungan yang pertama delta S yang menggunakan CPS pakai ABCD kemudian pakai tau. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk menghitung delta S tidak sekedar karena ini gasnya nyata ya, tekanannya 8 kPa cukup tinggi. Ini pendekatannya bisa pakai pendekatan gas nyata, bisa pakai pendekatan generate correlation yang sesuai. Generate correlation yang sesuai bisa pakai Lee Kessler, bisa pakai yang virial itu. Tapi kalau Lee Kessler itu nanti Lee Kessler ini kan masih ingat ya yang atas yang PR itu loh. Saya tunjukkan. Saya kasih ilustrasi dikit. Yang PR yang atas atau bawah? Yang vertikal atau horizontal? Dia masih ingat. Tapi nah, E9
P10 PR, dasarnya tabel 9 dan P10 gitu. Nah, istilahnya kekurangannya daily castor itu sulit untuk iterasi gitu. Jadi benar-benar manual. Kenapa? Karena ini kan temperaturnya nggak ngerti ya, temperatur akhirnya nggak ngerti. Kalau temperatur akhir nggak ngerti, berarti apa? PR-nya yang atas ini data PR. Kalau untuk PR oke lah ya, sudah tahu. P-nya lengkap. Sudah ada. Jadi di sini berapa sih nilai PR? Boleh 0, boleh 1 misalkan. Ini berapa PR 1? Sini berapa sih nilai PR 2, berapa PR 2. Nah, masing-masing di satu paket ini itu bisa dicari nilai SR-nya. Kadang-kadang kita PR 1 sini. Kemudian TR 1. Berapa sini? Enggak masalah karena sudah lengkap ini. TR1 sudah lengkap. Nah, yang jadi masalah untuk yang di poin kedua. Jadi PR2, PR2. Nah, di sini letak trialnya di sini dan justru malah menyulitkan karena perlu interpolasi. Dia selain trial tapi juga interpolasi. Kalau PR oke, dia nilainya sudah fix gitu, 120 per 120 per PC ini sudah fix. Tapi bagaimana dengan TR? TR ini kan ya T per TC. Nah, di mana T ini di trial gitu ya. T akhirnya di trial. Misalkan ditebak 520, dia misalkan ya, misalkan data ini naik atau turun ya. Gitu. Dan biasanya malah turun. Katakanlah menjadi 300 Kelvin. Ini kalian tebak 300 Kelvin. Ketika 300 Kelvin, berarti kan kalian mempunyai nilai TR sendiri. Nah, TR sendiri ini berapa? Ini didapatkan. Ini juga berapa didapatkan. Nah, kemudian nanti ada keterangannya isentropis. Jadi isentropis itu delta S total itu sama dengan 0, tidak ada perbedaan entropi. Nah, entropi 1 itu sama dengan entropi 2. Nah, sementara entropi 2 ini diperoleh dengan T yang trial ini tadi. Jadi kalau S2 tidak sama dengan S1, diulang lagi, nilai T-nya harus diubah menjadi 350 misalkan. 350 dimasukkan ke sini, jadi TR2 ketemu di sini misalkan, ketemulah di sini SR-nya dipakai. Apakah S2 sama dengan S1? Jawabannya tidak. Ubah lagi T-nya menjadi 400 misalkan di sini, ketemu di sini. Nah, untuk sini dia perlu interpolasi juga kan untuk mendapatkan angka tengah ini. Jadi ini cukup merepotkan kalau pakai Kessler. Makanya kalau yang di sini saya sarankan pakai virial aja. Kalau virial itu sudah ada rumusnya. Ada DB0, DB1 ya, yang terkait dengan DB0, DB1 itu sudah ada rumusnya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Artinya kalaupun iterasi itu bisa dilakukan seperti sebelum-sebelumnya. Bisa dilakukan gitu. Bisa dilakukan secara analitik dan tidak perlu interpolasi. Jadi saya sarankan pakai yang virial ini. Kalau yang diagas lebih mudah. Delta S-nya pakai delta S yang rumus ideal gas yang ada di depan tadi, di chapter 5. Di chapter 6 kita ngomong kebanyakan bukan ideal gas itu untuk entropinya. Oke. Saya rasa cukup ya. Gimana, ada tanggapan nggak? Silakan. Terutama di chapter 5 ya, soal-soal di chapter 5. Itu tidak sulit. Cuman angka-angkanya perlu kalian perhatikan di sini. Untuk yang chapter 6 juga nanti saya lihat perlu ada tugas atau enggak, atau di minggu depan gitu. Oke, tanggapan? Nggak ada. Kalau nggak ada saya akhiri gitu ya. Nanti PPT-nya saya upload di Classroom gitu, coretan-coretan saya. Silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.